Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil mubin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah pada Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Ulil Albab dengan penuh hikmat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jangan sampai kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang tanpa terduga-duga, sebab sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrullahi fala ya'manu makrullahi illa al-qaumul khasirun. Yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Oleh karena itu, pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta angan-angan sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau SAW bersabda yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al-Qasru Al-Amal. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh positif maupun negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala.
sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, "Wasyabbun nasya'a bi'ibadatillah", yang artinya seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda yang artinya tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Quran, kitab suci kita, bahkan telah mengabadikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seorang pemuda. Di antaranya terdapat di dalam surat kisah wasiat Luqman untuk anaknya, di mana wasiat tersebut terfokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah di dalam kehidupan, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah dengan manusia lainnya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan wasiat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Di surat yang lain, Allah menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangannya melawan kaumnya, bagaimana caranya membatas syubhat kebatilan mereka dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal ketika mereka menyembah benda-benda langit. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, kita belajar bahwa seorang pemuda yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan yang sejalan dengan zamannya, agar hujah yang ia sampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para generasi muda akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan, karena masa depan agama dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam." Yang artinya, barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara itu, kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya, penting kita insafi untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya, lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya, baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya. Baginda Nabi bersabda,
Min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti. Dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang telah menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana kita mengisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafil wal ikhtiram. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang bermanfaat dan baik lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat muda, keinginan menjadi yang terunggul, terdepan dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal, semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya, penting kita tengok hadis Nabi tentang seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Rasulullah SAW bersabda, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungannya. Nabi SAW juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini, selain membawa ketentraman, pemuda yang ingin jadi terbaik haruslah pula yang paling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian uraian tentang perlunya menjaga masa muda kita atau orang-orang di sekitar kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermakna. Karena seperti kita tahu bahwa pemuda lah yang akan menjadi nahkoda di kehidupan selanjutnya. Pemimpin, tokoh, dan orang-orang terkemuka pada saat ini, pada saatnya akan digantikan oleh mereka-mereka yang sekarang tengah menjalani masa muda. Sebagaimana dalam kalam bijak mengatakan syabbanul yaumi rijalul ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Semoga saja kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat dan ketentraman kepada sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Insan Cendekia ini, para siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga belajar ilmu agama. Tidak hanya menekankan aspek iptek, tapi juga menekankan aspek iman dan takwa. Sebagai seorang pemuda, di Insan Cendekia diajarkan bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik dan benar, tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, dan selalu berusaha menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama.
Para jamaah yang dirahmati Allah, esok hari kelas 12 angkatan 27 Man Insan Cendekia Serpong akan menjalani wisuda dan mengakhiri perjalanannya di Kawah Chandra di Muka. Saya sebagai perwakilan kelas 12 meminta doa hadirin sekalian agar angkatan 27 Man Insan Cendekia Serpong bisa mendapatkan perguruan tinggi yang diimpikannya, menjadi anak-anak yang semakin berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang soleh dan solehah, dan yang terpenting bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin wa nasabi nabiyyika ajma'in wat tabi'ina wat tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wat ta'una wal amrad wal fitan ma la yadfa'u ghairuka an baladina hadza Indonesia khassah wa an sairil baladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.